Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Penonton sekalian dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam pelayanan doa Sion Family. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, mari sama-sama arahkan hati kepada Tuhan. Gloria haleluya Yesus. Gloria haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Asyahilahi ma'asana yakumin ma'asadaya. Yahweh rahimi ma'asana. Hambamu mengucap syukur, memuji, memuliakan Engkau, Tuhan Allah serwa sekalian alam, Khalik langit dan bumi, yang maha kuasa Tuhan. Demikian saat ini kami Engkau luaskan dan Engkau tetapkan untuk pelayanan doa di sore hari ini. Anda yang sakit mulai berseru kepada Tuhan Allah, tolong mereka Tuhan, kekasih-kekasih-Mu yang sakit, yang kena serangan roh jahat, yang terikat kuasa jahat, yang melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan, tilik mereka, sembuhkan dan lepaskan. Yardanaya wasadin isahila nardin, Engkau jama dan tolong mereka. Demikian juga saat ini, kuduskan setiap kami yang mengikuti pelayanan ini, yang ada dalam negeri dan luar negeri. Kuduskan atmosfer ini dan peralatan yang ada di studio. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima kemurahan hati-Mu, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu mengucap syukur untuk saat dan waktu ini, dan Roh-Mu boleh bekerja atas setiap kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman, kemudian masuk pada sesi doa. Engkau urapi, Engkau berkati, dan alirkan kuasa-Mu, Bapa, dalam nama Yesus. Demikian hamba-Mu berdoa dan membuka pelayanan ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan berikut ini. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, Yakobus 2 ayat 1 sampai 6, yang diberi judul Jangan Memandang Muka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Demikianlah firman Tuhan. Penonton sekalian, judul dalam Yakobus pasal 2 ini, mulai ayat 1, intinya jangan memandang muka. Ya, itu sebuah kenyataan yang terjadi. Bahkan yang tragis itu di gereja. Maksudnya di organisasi gereja. Sering mereka mendahulukan orang-orang yang mereka anggap penting dan berjasa untuk duduk di depan, orang-orang yang dianggap kaya, sedangkan orang-orang yang dianggap tidak punya apa-apa itu di belakang. Prioritas itu dibuat bukan hanya di gereja Presbyterian, tapi juga itu terjadi di gereja Pantekostal Karismatik.
kenyataan ini terjadi. Kalau bahkan para pendeta dan pastor itu, para gembala melihat orang itu miskin, dia mau mendekat saja, dia mungkin tidak mau. Itu saya lihat. Kalau dia lihat orang itu kaya, pakaiannya itu bagus, pakai perhiasan, itu biasa dia mendekat dan dia tanya-tanya. Saya lihat ini terjadi bahkan ke teman-teman gembala. Teman-teman gembala itu ada kalanya mereka seperti ini. Mereka tidak sadar iman mereka kandas karena telah membedakan orang sedemikian rupa, dan memang mereka klasifikasikan dengan kaya dan miskin. Seperti firman ini, iman mereka sebenarnya kandas. Karena apa? Memandang muka orang. Kalau acara itu orang biasa punya acara itu biasa mereka mulai cepat. Kalau ada pejabat di situ mau datang, maka biasanya bisa molor. Kalau 2 jam kemudian dari jam acara itu jam 4 misalnya, jam 4 sore, pejabatnya itu dihubungi jam 6 datang. Mereka tunggu sampai jam 6. Padahal orang-orang ini sudah lelah. Jemaatnya sudah lelah menunggu. Nah, ini masalahnya. Kalau saya tidak pandang, mau dia pejabat atau apa dia itu, pokoknya kalau harus mulai ibadah, mulai saja. Nah, ini sebuah masalah yang terjadi dalam kekristenan kita. Cacatnya iman dan tidak bertumbuhnya, bahkan para gembala, para pendeta, para pastor itu, gara-gara mereka saja dari fakta ini bagaimana telah membedakan orang. Padahal misalnya yang miskin itu orangnya itu sangat rajin berdoa, orangnya itu telah menopang pelayanan di gerejanya, tapi apresiasi atau penilaian dari gembalanya itu berbeda sekali. Dia tidak memprioritaskan orang ini, dia prioritaskan orang yang dia lihat itu pakaiannya wow. Penonton sekalian, untuk bertumbuh Anda harus perhatikan hal ini. Sebab jika Anda tidak perhatikan dan melalaikannya, maka berarti otomatis iman Anda itu cacat. Ya mungkin lama-kelamaan orang yang awam juga bisa menilai seorang gembala. Dia bisa menilai seorang pendeta, memang tidak menghakimi, tapi menilai. Penilaian itu tidak ada masalah. Anda menilai gembala Anda, pendeta Anda, atau pastor Anda, tidak ada masalah. Anda menilai pelayan dalam gereja Anda, tidak ada masalah. Yang tidak boleh, jangan Anda menghakimi. Anda boleh menilai kinerja mereka yang buruk. Anda boleh menilai. Dan tolong itu didoakan, agar para pelayan di gereja Anda, termasuk para pendeta, pastor, dan gembala itu bertobat. Karena kebiasaan memandang muka ini membuat kekristenan kita itu jadi tumpul, tidak bertumbuh, tidak ada lagi kuasa Tuhan, roh Tuhan tidak bisa mengalir. Semalam anak saya yang kecil, Victorious, itu panasnya itu di tensi 39,5. Saya bangun jam 10 malam itu, saya memang sudah masuk, kemudian saya keluar lagi karena dia rewel menangis. Saya tanya sama maminya, bagaimana? Panasnya ini 39,5. Wah, saya bilang, ini bagaimana? Saya langsung berdoa, Tuhan, bagaimana ini? Saya masuk ke dalam hati saya, bagaimana ini? Rohnya bilang, tidak apa-apa. Patokan saya adalah Tuhan di dalam hati, bukan apa kata manusia, bahkan apa kata dokter. Banyak hal yang terjadi dalam hidup orang percaya itu sebenarnya berdasarkan apa kata Tuhan. Dan seharusnya setiap kita umat Kristen itu harus hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Apa pandangan Tuhan terhadap kita? Pandangan Tuhan Allah terhadap kita seperti apa? Kita harus hidup menurut ukuran atau norma ini. Norma ketuhanan yang berarti apa? Roh Tuhan hidup di dalam hati setiap orang percaya. Anda boleh saja miskin dan tidak punya apa-apa, tapi
Kalau Anda bertekun mencari Dia, hidup menurut apa yang Tuhan Allah kehendaki, pastilah Anda berkenan. Anda berkenan jadi orang miskin yang dikenan. Ini masalahnya. Jadi jangan takut terhadap penilaian orang-orang di sekitar Anda. Kalau Anda itu tidak berpunya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena kepunyaan kita itu kan juga pada akhirnya tidak ada lagi kan. Ketika papi saya itu meninggal, kan 2 pulau yang dia juga ahli waris dan 2 pulau kan jatuh ke tangan saya dan saudara-saudara saya. Kami sebagai ahli warisnya. Kemudian mengenai itu saya juga tidak peduli dengan itu. Kenapa? Karena bagi saya Tuhan lebih penting. Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Nah, kalau Anda pelayan di gereja, pelayan organisasi, itu tolong diperhatikan, jangan pandang muka. Dan kita juga yang bukan pelayan, Anda juga yang bukan pelayan, sebagai umat Kristen yang tidak punya job atau jabatan, penting sekali jangan pandang muka, jangan lihat orang dari tampangnya. Saya suatu ketika melihat seorang bapak, saya lihat tangannya gemetar, badannya gemetar, saya lihat pakaiannya lusuh dan sudah berbau apek. Itu masih jam 11, masuk jam 11 siang. Di Manado, di rumah kami, dia masuk halaman, dia ketuk pintu, saya suruh masuk, karena saya di depan kan. Ada apa? Saya tanya, ada apa Pak? Boleh saya kerja? Kerja di mana? Ini rumput-rumputnya di depan, di halaman di depan itu, di sebelah got itu kan panjang-panjang. Dia bilang panjang-panjang. Bolehkah saya kerja itu? Saya langsung lihat dia. Tunggu, duduk dulu. Saya ambilkan secangkir air putih dan kemudian ada kue, saya ambil beberapa potong, saya kasih sama dia. Makan dulu. Dia makan. Waktu dia makan kuenya yang ketiga, tangannya yang bergetar itu berhenti bergetar. Saya bilang, betul ini dia lapar. Orang miskin ini lapar. Saya bilang, kerja saja. Anda kerja saja itu. Waktu itu tahun 89. Tahun 1989, saya ingat itu. Kemudian setelah selesai saya kasih 50.000. Saya bilang, kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda. Ternyata orang Muslim. Nah ini dia sangat terharu. Dia bilang, makasih banyak. Nah ini masalahnya, menghargai orang kecil itu penting sekali. Saya dulu berteman dengan orang-orang kecil. Di kelompok saya, mulai dari saya sekolah dasar sampai saya itu mahasiswa, sudah kalau S2 kan rata-rata kami itu pendeta dan gembala. Itu sampai saya S1, teman-teman saya rata-rata orang-orang yang tidak berpunya, yang bapaknya petani kampung, yang petani biasa-biasa, bahkan buruh tani, kerja pada orang lain. Kemudian saya mulai memotivasi mereka, memotivasi anak-anak ini, junior-junior saya yang saya rasa ini orang susah miskin. Kemudian saya bilang, oke, nanti saya bantu, saya urus beasiswa Anda. Waktu itu ada yang namanya zaman Orde Baru kan, beasiswa Super Semar. Saya urus beberapa orang yang saya lihat memang layak sekali untuk dibantu, saya kasih. Sebagai pimpinan senat itu, saya minta sama pembantu dekan bidang kemahasiswaan itu, saya bilang, Ner, ini ada yang memang miskin, dia perlu dibantu. Langsung dosen saya itu bilang, ada berapa, Levran? Ada 4 orang. Ya kasih saja sama mereka. Saya minta izin kepada dosen saya di pembantu dekan bidang kemahasiswaan. Beliau langsung kasih. Dan saya membagi-bagi kepada mereka. Termasuk jatah dosen saya kasih pada teman saya. Tapi yang anehnya, karena kami terpisah, tahu-tahu jatah itu digunting. Artinya apa? Sekarang dia tidak jadi dosen. Saya bilang, kenapa kamu tidak cari saya? Saya bisa urus. Dibilang, saya sudah menghadap rektor. Saya bilang, menghadap presiden pun tidak ada masalah. Kamu bilang apa sama mereka? Mereka bilang, dia jatah. Tidak boleh begini.
Saya memiliki jiwa kejuangan untuk orang-orang miskin. Dan saya bertahan sampai sekarang seperti itu. Saya bukan tidak mau memandang muka, tapi bukan saya anti, saya anak orang ada. Bapak, papi saya dan mami saya itu orang ada. Opa oma saya itu orang kaya. Jadi, nilai kejuangan itu saya pertahankan. Bahkan ada kalanya di kampung, karena memang feodal itu, opa saya itu keturunan raja, Raja Siau dan Raja Bobonteo, Raja Manado. Itu mau masuk ke rumah, teman-teman saya itu, oma saya suruh duduk di lantai. Saya bilang, kacau ini. Begitu oma saya tidak lihat, saya bilang, duduk saja di kursi. Begitu mereka duduk, sesaat kemudian kan kursinya kan kotor, setelah mereka pergi kotor. Oma datang lihat, kamu ini bagaimana? Ini teman-teman kamu di sini ya? Ya, ada yang saya bilang, iya betul. Dia marahin saya bilang, ya susah. Ya ini kan oma saya itu sekolah Belanda, jadi punya standar yang tinggi. Nah, akibatnya itu seperti kami di kampung itu ada jarak, jadi saya berusaha untuk masuk tanpa jarak. Opa saya yang bangsawan juga tidak suka membuat jarak. Jadi ada kalanya saya ingat opa saya itu pagi-pagi sudah jalan kepada tetangga-tetangga. Kami cari yang miskin, kemudian makan di situ. Aduh, mereka bilang, oke, ini cuma ada ubi kayu, karena kan di kampung kan. Saya bilang, nggak apa-apa, saya memang belum makan, saya mau makan itu. Saya makan. Kalau saya bilang di Manado ini, ya ini sangat berharga. Di sini juga bagi saya sangat berharga. Mereka tersenyum dan rasa sangat dihargai. Kemudian di waktu-waktu tertentu itu saya memberi uang. Karena saya pikir, bagaimana cara kita memperhatikan waktu itu, saya bukan hamba Tuhan. Belum jadi hamba Tuhan. Tapi sudah punya nilai dalam diri bahwa tidak boleh memandang muka. Saya paling benci kalau lihat gembala, pendeta, pastor seperti ini. Atau melihat pejabat itu yang memandang orang remeh. Ini yang tidak boleh. Ada di Sangir sana, ada bupati yang namanya Yabes Gagana. Itu juga saudara saya. Beliau ini, saya waktu pergi ke beliau ini, ke bupati, saya kan cuma panggil nama. Jadi saya bilang, karena banyak orang, saya bilang, Pak Yabes. Saya bilang, Pak Yabes, pulang saja. Saya lihat itu wajahnya itu sudah kuyu, kelelahan. Sudah jam 6 sore, jam 6 lewat sedikit, dia belum pulang. Saya bilang, pulang saja Pak, istirahat saja. Tidak, ini masih ada beberapa rombongan yang saya harus layani. Saya lihat di luar memang ya rakyat. Dia melayani. Karena memang sebagai pejabat dia pelayan rakyat. Aneh sekali kalau ada pendeta, pastor atau gembala berpikir seperti amtenar. Anda tahu amtenar, tuan tanah. Mau dilayani. Seorang bupati saja seperti Yabes Gagana sangat melayani rakyat. Dia turun ke bawah. Saya pikir mungkin karena keluarga kami seperti itu, walaupun tidak semua, ada juga yang memang feodal. Aneh sekali kalau pelayan Tuhan itu berpikir seperti amtenar, seperti tuan tanah. Ya itu kan seperti orang Farisi kan, tuan tanah kan. Orang-orang kaya adalah tuan tanah, itu para Farisi. Nah ini yang hati-hati. Kita itu harus merendah, pelayan dan bukan tuan, bukan pejabat politik. Sedangkan pejabat politik saja melayani rakyat. Kita ini di gereja ini sebenarnya mau apa? Kalau sebagai atasan tidak bisa memberi contoh yang benar, berarti semua tatanan akan rusak. Dan gereja ini berarti apa? Roh Tuhan sudah mundur. Ini sangat menakutkan. Kemudian siapa yang dilayani? Tidak ada. Nah saya kira sekali lagi jangan memandang muka. Tolong lihat orang kecil, diperhatikan. Jangan memandang misalnya diri kita terlalu tinggi. Saya punya warisan 2 pulau, saya terah dari 3 raja. Raja Cina Utara. Itu mami saya itu keturunan mereka. Kemudian dari papi saya, Raja Siau dan Raja Bobonteo, Manado itu. Raja Manado. Tapi saya mau berpikir seperti rakyat jelata. Bukan sebagai seorang tuan, karena Kristus datang untuk merendahkan diri. Bagaimana kalau kita malah meninggikan diri? Sebenarnya siapa yang kita layani? Kristus yang mana? Kristus yang sombong? Itu Kristus yang lain.
Saya kira ini saja yang saya mau sampaikan. Tolong diperhatikan dan lakukan yang benar agar iman kita bertumbuh sempurna. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Lefran Takumansang, dan kami membuka pelayanan doa lewat layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Dari Ibu Catherine, Shalom, selamat sore Pastor Lefran, selamat hari Minggu, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Ibu Catherine, Tuhan memberkati Anda. Terima kasih. Dan dari Ibu Catherine lagi, amin. Ya, terima kasih. Dan kami masih membuka pelayanan doa lewat via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Bagi Bapak, Ibu, Saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga itu, atau memiliki masalah-masalah di dalam bisnis, boleh langsung menelepon di layanan telepon WhatsApp yang telah disebutkan tadi. Ya, silakan Anda yang butuh pertolongan Tuhan, silakan Anda hubungi saat ini. Saya siap melayani Anda. Ya, mungkin Anda yang dari luar negeri, silakan Anda bisa masuk. Anda juga yang dari wilayah luar Pulau Sulawesi, silakan Anda masuk. Kalau memang Anda butuh pertolongan Tuhan, silakan Anda hubungi kami. Saya kasih kesempatan 10 menit. Silakan. Dan kami masih membuka layanan telepon via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang mengikuti pelayanan doa yang ada di halaman ini, bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang belum menyukai halaman dari hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang, bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang baru masuk, tolong untuk menekan suka agar bisa mengikuti siaran-siaran langsung atau jadwal-jadwal pelayanan yang akan datang. Dari JJKB, salam minggu, moga roh Allah terus bersama Lefran, amin. Ya, oke, terima kasih, Tuhan berkati Anda. Dan kami masih membuka pelayanan doa lewat layanan telepon via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Ya, silakan, masih ada 8 menit lagi. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, boleh segera menghubungi kami. Saya siap melayani Anda. Bagi Bapak Agus, tolong kami memohon untuk langsung menghubungi di layanan telepon via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499 untuk langsung didoakan. Ya, Agus Aragi.
Brur Agus Karmo. Oh. Sekali lagi kami mohon untuk Bapak Agus Karmo untuk langsung menghubungi atau langsung menelepon di layanan telepon di nomor 0812 8855 9499. Ya, jangan malu-malu bro, silakan masuk. Dan kami masih terus membuka pelayanan doa di layanan WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, silakan Anda masuk untuk dilayani. Tentunya Anda yang mau masuk, tolong Anda beriman, mengimani kesembuhan Anda, karena sifat kesembuhan dengan cara mujizat itu betul-betul harus bersandar kepada Tuhan Yesus. Dia bukan seperti dokter yang kasih obat dan Anda imani obat itu bisa menyembuhkan sakit Anda. Tapi semua jenis kesembuhan dengan jalan mujizat itu betul-betul iman Anda jadi kuncinya. Ya, biasanya kalau ada masalah-masalah, pribadi Anda bermasalah, tentunya Anda berdamai dulu dengan Tuhan. Minta kelayakan sehingga Anda bisa menerima kesembuhan atau pelepasan dengan jalan mujizat. Silakan Anda masuk. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, silakan Anda masuk. Mungkin dari Malaysia atau dari Singapura, dari Timur Leste, dari Belanda, silakan Anda masuk kalau Anda butuh pertolongan Tuhan. Juga yang dari Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, yang dari wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur dan Barat, juga dari wilayah Papua, Maluku, dan bahkan Sulawesi. Kalau Anda butuh pertolongan Tuhan, silakan Anda hubungi pelayanan ini. Saya akan layani Anda saat ini juga. Ya, kami beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara penonton yang mengikuti siaran pelayanan doa ini Sion Family di halaman Facebook. Bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang baru masuk, mohon untuk menekan suka agar supaya Bapak Ibu Saudara penonton bisa mengikuti pelayanan doa dari hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang. Dan kami masih membuka pelayanan doa di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, saya mau berdoa untuk Anda. Anda yang punya masalah, ini yang saya lihat, punya masalah, ada kecenderungan yang salah.
Teman saya bilang, satu istri cukup, atau satu suami cukup. Jangan kita itu menyeleweng. Ya maaf, energi ini yang saya lihat. Saya mau mendoakan. Pas ini kan tidak diketahui siapa Anda. Ini yang saya lihat. Sebuah cahaya berwarna pink. Ini cukup kuat. Jadi Anda pegang bagian ubun-ubun kepala Anda seperti ini dengan tangan kanan. Saya mau mendoakan. Yardanaya wasadin irayena wasadin wastakorda alakum ruah hasana wasakum matagaya lahoma ruah hasana wastakurda halakum minata. Engkau jama mereka yang punya sifat kecenderungan menyeleweng karena roh ini. Aku perintahkan roh ini keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jenis roh ini, roh menyeleweng, aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ayana wasadin ruah hasadawas wastakorda halakum. Engkau jama dan lepaskan roh jahat ini keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Jenis roh cabul keluar dalam nama Tuhan Yesus. Rayahimima asana wastadin, roh menyimpang dalam hal seksual keluar dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan engkau jama mereka yang cemburuan, engkau jama dan lepaskan saat ini dalam nama Tuhan. Buat mereka punya pikiran yang baik dan benar dan kecenderungan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, dan kami masih membuka pelayanan doa di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Saya bicara untuk Anda yang punya kekhawatiran terlalu berlebihan, bahkan tidak perlu Anda khawatirkan, Anda tetap khawatir. Itu sangat mengganggu hidup Anda. Anda harus dilepaskan. Tolong Anda pegang dahi Anda dengan tangan kanan. Ya ilahi ma'asana wasadin, engkau jama mereka yang punya kecenderungan bimbang, yaitu roh bimbang, aku hardik dalam nama Tuhan Yesus. Kegelisahan yang sangat dan berlebihan, bahkan kegelisahan yang tidak perlu, aku perintahkan ini dalam nama Tuhan. Buat pikiran mereka stabil dan normal, berpikir fokus dan terarah, dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu, dan tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu di dalam nama Tuhan Yesus. Kegelapan keluar dari pikiran mereka dalam nama Tuhan Yesus, menguap di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Haleluya, amin. Bagi Bapak Agus, mohon untuk menghubungi kami lewat layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499 untuk langsung didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang. Beberapa orang di antara Anda hidupnya terhalang. Dengar, beberapa orang di antara Anda hidupnya terhalang. Hidupnya terhalang. Saya mau mendoakan Anda, pegang jantung Anda dengan tangan kanan seperti ini. Ya Ramasikilagaya wasadin, Yesus engkau jama Tuhan dan tolong. Jama halangan dalam hidup mereka, aku hardik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan halangan untuk pembiayaan hidup, aku hardik dalam nama Tuhan Yesus. Halangan untuk kawin, aku hardik dalam nama Tuhan Yesus. Halangan untuk masalah-masalah yang timbul di dalam keluarga, aku perintahkan minggir dalam nama Tuhan Yesus, dan aku perintahkan teduh dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala jenis halangan hidup yang terhalang, engkau jama dan lepaskan dan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Haleluya, amin. Ya, dan kami masih membuka pelayanan doa di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit atau pergumulan apapun juga, boleh langsung menelepon di layanan telepon di via WhatsApp yang telah disebutkan tadi. Ya oke, saya masih kasih kesempatan 5 menit lagi.
Jika Anda butuh pertolongan Tuhan, Anda boleh segera menghubungi kami untuk 5 menit yang terakhir ini. Silakan. Ya, kami beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara penonton yang baru masuk di halaman dari hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang, mohon untuk menekan suka agar supaya Bapak Ibu Saudara penonton bisa mengikuti pelayanan-pelayanan doa dari hamba Tuhan Bapak Lefran Takumansang. Dan kami masih menunggu bagi Bapak Ibu Saudara penonton yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun juga itu, atau pergumulan apapun itu, boleh langsung menelepon di layanan telepon di via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, Anda yang stres dan tertekan dengan masalah hidup Anda boleh pegang otak belakang Anda dengan tangan kanan. Saat ini saya mau mendoakan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah energi stres keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh stres keluar dalam nama Tuhan, dan tekanan stres aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan karena stres mereka yang murung dan jadi pendiam, Engkau jamah dan tolong kembalikan sukacita hidup mereka. Damai sejahtera daripada Engkau, Tuhan, bekerja saat ini atas mereka dalam nama Tuhan, dan hidup mereka berubah kembali pulih dan normal dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, roh stres dan tekanan stres aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Ya, kami masih memberikan kesempatan bagi saudara penonton yang ingin didoakan, boleh langsung menelepon di layanan via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Ya, jika sudah tidak ada, Billy masih ada? Cuma Bapak Agus yang kirim tadi pesan, cuma belum menghubungi di via WhatsApp. Oke, tidak apa-apa. Saya akan menutup pelayanan di sore hari ini. Anda yang sakit, pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit di tubuh Anda. Anda yang terikat roh jahat dengan sifat-sifat yang jahat dan buruk, mungkin Anda brutal, atau Anda diidap energi-energi negatif yang lain dan kecenderungan buruk seperti berjudi dan mabuk, Anda boleh pegang dengan tangan kanan bagian tubuh Anda, terutama jantung Anda. Anda juga yang punya masalah apapun juga, pegang saja tubuh Anda, salah satu titik di tubuh Anda dengan tangan kanan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah yang sakit dan sembuhkan. Rasa sakit dan nyeri hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit migrain, vertigo, demikian juga semua sakit di kepala hilang dalam nama Tuhan Yesus. Demikian semua sakit penyakit di otak termasuk tumor, kanker otak, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian semua sakit di mata, jamah dan sembuhkan. Sakit di telinga, sakit di hidung, dan juga semua sakit penyakit di tenggorokan, di paru-paru, di jantung, dan juga semua sakit penyakit di lambung, asam lambung, sakit ma, Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga semua sakit penyakit ambeien, Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah sakit lupus sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Engkau jamah semua sakit penyakit tulang, semua sakit penyakit tulang sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Radang sendi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus.
dan juga engkau jamah penyakit ayatnya di dalam nama Tuhan Yesus, epilepsianya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah mereka yang punya masalah di saraf otak, saraf kepala, jamah dan lepaskan, sembuhkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga mereka yang sakit asam urat, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit asam urat keluar di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua sakit penyakit di tubuh hilang di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sakit penyakit yang disebabkan roh jahat keluar, buka mulut Anda dalam nama Tuhan Yesus, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga engkau jamah, sembuhkan dan lepaskan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang sakit hati, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit asma, jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua masalah di paru-paru sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Demikian engkau jamah semua sakit penyakit di jantung dalam nama Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yardan naya wasadin halakuminata sandayana, engkau jamah, sembuhkan dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit tulang belakang sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit ginjal sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Demikian semua sakit penyakit di otot sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan alergi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Alergi dan gatal-gatal sembuh keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Roh gatal-gatal keluar dalam nama Tuhan Yesus. Demikian engkau jamah dan sembuhkan dan lepaskan kekasih-kekasihmu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang punya masalah bisnis keuangan, Anda angkat tangan kanan seperti ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus engkau jamah kekasih-kekasihmu yang punya masalah, usaha pekerjaan mereka engkau buka jalan agar usaha pekerjaan mereka lancar dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang di darat, di laut, di sungai, baik semua usaha-usaha jasa, demikian juga pabrik-pabrik mereka engkau buat lancar berjalan dan orderan penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga mereka yang mau menjual aset rumah, engkau jamah secara khusus dan buat rumah mereka terjual dalam nama Tuhan Yesus. Tanah yang mereka harapkan terjual dalam nama Tuhan Yesus. Demikian buat harapan-harapan bisnis mereka terjadi sesuai rencana kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Syakalabaya raini mahasanaya. Roh jahat dalam usaha pekerjaan aku perintahkan ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat di dalam usaha pekerjaan aku perintahkan engkau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Usaha-usaha yang disantet, usaha-usaha yang ditaruh energi jahat oleh orang-orang jahat, aku perintahkan terlepas, katakan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus, dan usaha mereka lancar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah masalah finansial, keuangan, dan tolong mereka Tuhan, beri kecukupan, bahkan engkau buat mereka lebih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya sahimi mahasanaya wasadin, Lorda halaku minata sandabaya, engkau jamah dan tolong, berkati dan urapi mereka saat ini. Wasyahilahima sadaya, yardanaya wastakorda halakum, engkau jamah dan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Masalah keluarga, masalah rumah tangga engkau jamah dan rukunkan, perselisihan engkau jamah dan engkau rukunkan dalam nama Tuhan Yesus. Masalah anak-anak mereka yang terikat, obat-obat bius, jenis obat-obat narkoba, engkau jamah dan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Jenis-jenis keterikatan alkohol engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Jenis-jenis keterikatan dengan perjudian engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Ya dan naya wasta korda halakum, engkau jamah dan tolong, berkati dan urapi mereka. Demikian hambamu berdoa mengucap syukur. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat berdoa agar engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus memberi para pekerja untuk menuai. Tuaian memang banyak tetapi penuainya pekerjaan yang sedikit. Bangkitkan orang-orang yang kau tetapkan menjadi pekerja atau penuai di ladang Tuhan, dan yang memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Demikian engkau berkati mereka dan tambahkan kuasa roh dan pengurapan roh yang bekerja pada mereka, yaitu kepada para penginjil dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hambamu berdoa menutup pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.